Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari hukum perikatan Islam. Topik pertama yaitu tentang dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia bagian pertama. Jadi ada dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia ini ada dua topik. Ya, ini topik pertama itu tentang pengertian hukum perikatan Islam dan alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum. Sedangkan dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia bagian 2 tentang dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, terus kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi hukum perikatan Islam dalam penelitian hukum Islam ini berorientasi pada perkembangan teori umum tentang hukum Islam. Kajian ini menjadi signifikan karena lahirnya beberapa institusi syariah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan muamalat Islam seperti Bank Syariah, BMT, lembaga penggadaian syariah dan lain sebagainya, serta semakin berkembangnya bisnis umat Islam yang diiringi munculnya keinginan untuk menyelaraskan bisnis sebagai fenomena modern dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang orisinal. Dalam literatur dunia ilmu hukum terdapat banyak sebutan untuk istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perjanjian maupun hukum kontrak. Dua hal tersebut masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Apabila pengaturan hukum mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis, biasanya disebut sebagai hukum kontrak. Sedangkan hukum perikatan digunakan untuk menggambarkan bentuk nyata terjadinya keterikatan dari pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Jadi kalau kalian perjanjian kontrak sewa menyewa itu biasanya tertulis ya, itu lebih dikenal hukum kontrak seperti itu. Sedangkan perikatan itu keterikatan dari para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Baik, sekarang masuk ke pengertian hukum perikatan Islam. Apa sih sebenarnya hukum perikatan Islam itu? Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir Azhari SH, hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu atau ijtihad para ulama yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Itu menurut ini ya. Kalau hukum perikatan ini yang konvensional itu menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Bisa dikatakan bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur, jadi yang menuntut itu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Nah, itu pengertian hukum perikatan atau perjanjian konvensional. Dasar berlakunya hukum perikatan Islam. Apa sih yang mendasari sehingga hukum perikatan Islam ini
berlaku di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah SH, ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama, akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi. Jadi seorang muslim yang sesuai akidah ini ingin menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan akidahnya. Kalau tidak sesuai akidahnya maka akan mamang atau ragu atau tidak sreg kayak gitu. Yang kedua adalah dasar syariah. Sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang punya dua dimensi, yaitu dimensi transendental atau vertikal hablum minallah dan dimensi horizontal yang dikenal dengan hablum minannas, horizontal ya, yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari. Alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum. Alasan pertama adalah alasan sosiologis, karena mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Jadi untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khususnya di bidang perniagaan dan kegiatan usaha. Jadi alasan sosiologisnya karena Indonesia ini mayoritas umat Islam, jadi untuk melayani umat Islam. Yang kedua, alasan yuridis. Hukum perikatan Islam di Indonesia merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, adat, dan hukum perikatan menurut KUH Perdata. Yang ketiga, alasan praktis. Dengan telah berdirinya banyak bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya, serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi. Jadi tumbuhnya BMT, terus menjamurnya bank syariah di Indonesia itu menjadi alasan hukum perikatan Islam itu diajarkan di Fakultas Syariah atau Hukum. Tujuan mata kuliah hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum Syariah. Yang pertama, agar mahasiswa mengerti dan memahami hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber asas-asas hukum Islam dan ahkamul khamsah, serta mampu melukiskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dahulu sampai sekarang. Juga agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lain di tanah air kita dan menunjukkan dengan tepat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan hukum nasional. Jadi kan ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum barat, Burgerlijk Wetboek dan lain sebagainya. Jadi kalian agar lebih memahami hal ini. Alasan hukum Islam ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum atau Syariah. Yang pertama, karena alasan sejarah. Di semua sekolah tinggi atau fakultas hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda dahulu itu sudah ada. Jadi seperti Rijkshogeschool diajarkan hukum Islam atau yang mereka sebut Mohammedensrecht. Tradisi ini lalu dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Jadi meneruskan tradisi sebelumnya. Alasan kedua, karena alasan penduduk. Karena penduduk Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam dan jumlah orang muslimnya terbanyak di dunia. Maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat pemerintahan dan para pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia. Alasan selanjutnya, alasan yuridis. Di Indonesia hukum Islam berlaku secara normatif dan secara formal. Yuridis secara normatif
adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, misalnya dalam pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Secara formal, yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan saat ini di pengadilan agama juga mulai diberlakukan hukum ini ya, tentang ekonomi Islam ya. Itu juga mulai diberlakukan. Jadi tidak hanya perkawinan maupun kewarisan saja. Alasan selanjutnya adalah alasan konstitusional. Tafsiran pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 menurut Profesor Hazairin, di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diperlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia. Yang kedua, negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggaraan negara, misalnya hukum perkawinan dan kewarisan. Jadi terus didirikan pengadilan agama, di samping ada pengadilan negeri juga ada pengadilan agama atau PA. Yang ketiga, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan. Menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri menjalankannya menurut agamanya masing-masing. Misalnya kita sholat, puasa, haji, yaitu kalau haji nanti juga akan diatur pemerintah ya. Seperti itu. Alasan selanjutnya alasan ilmiah. Ini alasan yang melatar belakangi para orientalis itu mempelajari hukum Islam. Tujuan para orientalis barat mempelajari hukum Islam antara lain untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam. Yang kedua, untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari-cari kelemahannya. Yang ketiga, untuk tujuan-tujuan politik guna mengukuhkan penjajahan barat di benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Yang ketiga, untuk memahami Islam dan umat Islam guna pengembangan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Ya, tentu saja tujuan-tujuannya ya kurang menguntungkan bagi pribumi atau kita ya. Tapi kalau untuk ya dipelajari secara ilmiah itu untuk demi kepentingan mereka sendiri tentunya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.